Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen kali ini kita akan membahas mengenai dari topik saham batu bara ya, yang mana kalian pasti akan cari-cari ya, kenapa kok saham batu bara itu turun ya, seperti itu. Dan kita akan mengulas mengenai dari tema ini ya, teman-teman ya. Ya, Bukit Asam. Ya, kita akan bahas Bukit Asam bahwa mengerikan ya, analis ini turunkan target PTBA segini dan gini strateginya. Ini analis siapa sih yang menurunkan targetnya? Ini bisa jadi sentimen ya, bagi nasabahnya mungkin ya, bisa jadi seperti itu. Ya, kita cek dulu. Kita dapatkan informasi ini dari sini ya, teman-teman ya. Ya, kontan.co.id ya, bahwa Panin Sekuritas turunkan target harga saham PTBA. Dan ini alasannya. Kita sudah baca ya beritanya ini dan intinya kita juga harus deteksi. Ya, ini ada alasan kenapa kok Panin Sekuritas ini turunkan harga saham. Apakah dia nggak punya barang? Apakah dia itu distribusi? Ya, kita akan cek ya seperti itu. Ya, kita cek dulu ya mengenai dari saham PT BA ini kemarin itu yang memanfaatkan momentum saham PT BA ini turun yang masuk itu siapa? Ya, adalah sekuritas kakap ya atau institusi. Di sini ada AK, BK, CC, YP, XL, GR, XC, SK, CP, CD dan juga DH ya yang mengakumulasi mengenai dari saham PTBA ini. Dan yang distribusi siapa? Kemarin itu CP, HP, BBYU. Nah, terkait analis tadi, kode broker dari Panin itu apa sih? Saya belum tahu ya. Kita cek broker Panin. Ya, GR ya teman-teman ya. GR cek dulu. Ini apakah GR dia sudah punya barang? Ya, kemarin GR itu dia masuk pas waktu kapan? Oh, dia baru mulai akumulasi. Ya, ini GR baru akumulasi ya. Sekitar berapa volumenya? Ada 1.500-an. Dan ini sejumlah 104 ya nasabahnya ya. Seperti itu mengenai dari saham PTB ini. Satu sisi ini penguasa emiten di 1 bulan ini siapa? Apakah GR? Oh, GR masih ini ya baru mengakumulasi. Jadi jelas ya. Jadi jelas bahwa dia masih proses akumulasi ya karena satu sisi GR ini dia belum punya barang. Yang sudah punya barang ini yang mereka berhasil jual itu ada AK, CP, BK, OD, DX, KZ, CP, NI, BB dan juga MG yang berhasil distribusi. Ah, kalau kita lihat ya anomali dari bandar ya atau block trader yang akumulasi tiap emiten itu biasanya ada berapa min? Minimal itu 3 bulan ya akumulasinya. Jadi akumulasinya itu senyap. Jadi beda sama para scalper ya yang notabene dia mungkin akumulasi 3 atau 4 hari ya. Dan kalau di kayak institusi Panin ini ya, dia akumulasinya cukup agak lama ya. Minimal ada yang 1 bulan, maaf ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan yang ada 1 tahun ya seperti itu. Nah ini ya, nih. Dan GR ini dia masuk nggak ya selama 3 bulan ini? Ya penguasanya ada CC, XC, XL, PD, YP, KK, DH. Yang akumulasi paling banyak ini ya YP, ya akun Mimin ini. Saya pakai YP ya. Ada 1.368 lot yang mengakumulasi selama 3 bulan berturut-turut paling banyak ya. Dan YP ini peringkat kedua ya. Peringkat pertamanya ada CC yang berhasil mengakumulasi sekitar 1.700.000
lot ya, dan dia secara rata-rata dalam 3 bulan itu berhasil net sale sekitar 1,3 juta, dan secara volumenya dia masih sisa segini ya, dan dia mulai ini ya. Dan GR ini dia mana, apakah dia sudah buang barang? Ya, betul, karena dia sudah buang barang. GR ini akumulasi ada berapa, Min? Rata-ratanya ada 282 lot ya. 282.000 lot dia akumulasi, dan dia sudah distribusi. Jadi ya net sale. Pantesan dia tidak rekomendasikan kepada nasabahnya. Ya ini ya teman-teman ya. Jadi setiap sekuritas, setiap broker itu rekomendasinya beda-beda, itu terjadi kayak gini. Ya mereka juga bisa jadi, bukan bisa jadi ya, yang pasti ya mereka antar sekuritas ini ya benar-benar fake ya, benar-benar fake, benar-benar yang dipakai itu adalah psikologis ya, ya bagaimana kita bisa untung ya, seperti itu. Ini industri dari pasar modal ya. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Jadi kalian kalau misalkan punya di saham PTBA yang mungkin masih loss ya 3 bulan belum balik-balik, ya kalian bisa diakumulasi kembali ya, karena tujuannya itu untuk saham PTBA ini untuk investasi jangka panjang dan juga untuk swing trading. Kalau kalian misalkan loss ya, belum pullback kembali, akumulasi saja. Karena sampai tiba ini ada sebuah momentum. Momentumnya pas kapan, Min? Pas di bulan Mei kalau nggak salah ya. Dan PTBA ini dia selalu bagi dividen gede ya. Kita cek dulu dari laporan keuangannya, apakah sampai PTBA ini menarik, Min? Ya, lihat dulu ya. Ya, PTBA dari sisi penjualannya itu stabil ya, stabil dalam artian memang dia penjualan kemarin nggak terlalu signifikan kayak kuartal tahun 2022 yang dia cuma bukan sekitar 27,7 triliun ya. Ini ya yang menimpa dari saham PTBA ini. Apakah nanti di akhir tahun produksi akan meningkat ya di kuartal keempat ini? Yang pasti akan meningkat. Karena satu sisi PTBA ini dia sudah bertransformasi. Transformasinya apa? Dia berkolaborasi dengan teknologi digital. Ya, teknologi digital itu untuk apa, Min? Ya, untuk meningkatkan kinerja, ya, produktivitasnya. Ya, ya biasanya ya dia pakai monitor. Oh, ini misalkan ya di sikup-sikup internal di sebuah perusahaan, pemborong ini bukan pemborong ya, supervisor ini ya, ini dapatkan ini, ini apabila dia produktivitasnya dia berkurang, nah dia akan di monitoring ya, ini harus setidaknya harus sekian ya. Kalau dulunya kan kita nggak mengerti ya produksinya berapa ya. Nah, jadi di situ nanti bisa disimulkan ya. Jadi sudah ketemu problem solvingnya. Apabila kita dipacu untuk memproduksi batubara lebih besar lagi, entah itu beban pendapatannya untuk operasional ya, entah itu pengadaan alat, itu ya bisa terjadi ya. Jadi secara sistematis. Jadi semua perusahaan itu harus beralih ke teknologi digital. Jadi bisa untuk mengukur kinerjanya lebih baik ya, seperti itu. Dan ini kalau kalian bisa cermati ya, bahwa PTBA ini memang net income-nya juga turun ya, namun nggak masalah ya, karena satu sisi memang batu bara tahun kemarin itu masih kenceng-kencengnya. Lah kok kenceng-kencengnya, Min? Ya, ya masih kenceng-kencengnya. Jadi di industri dunia ya, jadi ada fasenya ya, ada fasenya kapan saham batu bara itu akan naik, terus dari sektor apa namanya teknologi akan naik, dan juga sektor farmasi akan naik. Jadi ya giliran ya seperti itu. Tahun 2020 ya sektor farmasi naik ya. Setelah tahun 2020 21 ya. 21 22 sektor batu bara mulai apa namanya mulai meningkat ya, seperti ya. Ini ya dari laporan keuangannya bahwa masih hijau terus ya. Masih hijau dalam artian ya dia sangat liquid sekali
ya. Seperti itu. Sehingga dari bursa ini juga melabeli ya bahwa PTBA ini dia layak untuk masuk di indeks LQ45, JI juga masuk, indeks saham syariah juga masuk, dan juga IDX 30 juga masuk. Kenapa kok bisa demikian, Min? Ini bursa itu apa kepentingannya? Jadi bursa atau BI ini dia sebagai regulasi ya yang menjembatani antara investor kakap dan juga perusahaan, yang mana bursa itu juga punya analis sendiri. Oh, ini emiten yang notabene rame, sangat liquid volumenya, ya ini PTBA. Nah, ini kalian bisa cermati, yang main di saham PTBA ini adalah investor kakap. Loh, kenapa, Min? Karena volatilitasnya sangat kecil, volumenya cukup tinggi, dan nilai transaksinya cukup tinggi sekali. Ya, jadi ya saham PTBA ini untuk day trading atau untuk scalper ini kurang menarik. Menarik kalau misalkan asetnya itu langsung dimasukkan di saham ini agak gede, ya mungkin 1 miliar, ya kalian dapat 1 atau 2 3% cukup lah, ya jadi ya agak liquid, enak enak main di saham-saham liquid ini. Dan peserta akademi kami yang entah itu menggunakan open sama dengan low ya, dan juga strategi gap down dan juga gap up ya, dan serta strategi apa namanya nyicil, nah itu semua ya bisa cuan terus ya. Jadi portofolionya dalam 1 bulan itu konsisten ya. Nah, makanya peserta akademi kami itu saya tuntut untuk bisa secara cuan konsisten ya, seperti itu ya. Alhasil portofolionya bisa kembang terus ya. Saya biasa share ya beberapa peserta kami ya, seperti itu. Ini teman-teman ya, dari bid offer kalau kalian bisa membaca ini, bid offernya juga rapih, mereka itu mainnya itu pelan ya, jadi mereka tunggu ya 10.000 lot di 2.300 dan 2.300 ya, ini masuk seperti ini. Walaupun yang masuk di saham PTBA ini cukup tinggi, namun mereka disiplin ya untuk money manajemennya ya, seperti itu. Nah, terus dari aslinya bagaimana distribusi ya, distribusi. Nah, ini ditunggu saja untuk kalian kalau pengen masuk ya, ngikuti bandar, kode-kode bandar seperti ini enggak masalah ya, ngikut saja di situ. Masuk ya, nanti bisa diakumulasi lagi, akumulasi lagi. Beli tinggal tidur, beli tinggal tidur, beli tinggal tidur, no problem. Jadikan ini sebagai untuk strategi investasi ya. Jadi masuknya jangan di all in ya, nyicil saja. Ketika turun 3 hari kalian masuk, ketika turun 3 hari kalian masuk, aman ya. Namun satu sisi kalian juga sudah punya akun khusus untuk investasi, khusus untuk trading, dan juga khusus untuk swing trading ya. Jadi kalian nggak panik apabila loss berapa puluh portofolio kalian merah, nggak panik, karena tujuannya itu untuk investasi dan juga untuk swing. Kalian nggak usah panik ya, seperti itu nih ya. Oke, yang kalian tunggu-tunggu strateginya di saham PTB ini bagaimana, Min? Dan ini sudah terkoreksi cukup dalam. Ini adalah waktunya untuk serok ya di area 2308 dan juga di 2300-an ya. Jadi area untuk serok di situ. Ya, kalian beli entah itu mau dicicil atau tunggu all in, jadi sama saja. Loh, kenapa, Min? Ya karena saham-saham kayak gini di bulan berber kayak ini ya, September, Oktober, November, Desember, para analis atau mereka para sekuritas yang punya aset gede-gede ya, mereka rebalancing ya. Jadi net sell berapa, terus saham yang kurang potensial berapa, jadi di rebalancing ya, nanti di apa namanya, dihitung ya, kita dalam 1 tahun net sell atau net buy ya, seperti itu, untung atau enggak ya. Jadi misalkan yang ini loss berapa, terus ini profit berapa ya, mereka di bulan-bulan ini. Nanti masuknya pas kapan? Pas bulan Januari ya, seperti itu ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau kalian sudah lama di bursa, jangan panik lu. Ini apakah ini akan pullback ya? Bahkan ada yang tanya, Pak Firman, ini kira-kira PTBA di bulan Januari ini akan naik nggak ya? Saya bukan bandarnya. Kalau yang ngebandarin sampai PTBA ini ya mereka ya yang sudah profesional, bukan bandar-bandar lokal ya. Istilahnya kalau kalian tanya itu adalah bandar kiri. Enggak.
Ya, ini adalah bandar institusi. AK juga main di situ, JP Morgan juga main di situ. Jadi ya memang berat ya, musuh sama bandar profesional. Mending yang goreng dari saham-saham yang kecil dah kalau misalnya kayak gitu ya. Seperti itu. Kita nggak perlu arogan di sini. Nah, untuk targetnya ada berapa? Kalau belum punya barang ya. Ya, kalau kalian nggak sabar nih kadang investor pemula itu nggak sabar ya, silakan kalian buang di 2442 dan kalau kalian pengen sabar lagi 2500 serta di harga 278 dan juga di 3070 mengenai dari saham PTP ini. Jadikan saham PTP ini untuk saham nabung ya atau untuk investasi. Jualnya pas kapan? Pas sudah untung. Titik. Ya, dan juga untungnya agak gede itu pas di bulan Mei ya, atau di bulan Mei pas dia kencang-kencangnya dia akan bagi dividen ya. Seperti itu. Kalian masukkan 2 miliar, 3 miliar, kalian bisa dapat rumah tuh ya. Seperti itu. Dapat rumah. Ya, sama kayak subscriber kami yang notabene tujuannya untuk investasi ya. Seperti itu. Mungkin itu saja ya sedikit review hari ini untuk kalian yang mungkin ya pengen masuk di kelas kami bagaimana caranya. Nah, kayak gini teman-teman ya, deskripsi di bawah ini diklik ya. Deskripsi di bawah ini diklik, nanti kalian bisa nih jumpai seperti ini ya. Terus ini diklik saja ya, misalkan kayak gini ya. Terus silakan kalian bisa dipilih ya. Ini ada kayak gini ya, grup rekomendasi saham, ini diklik saja, nanti ikuti saja prosedurnya ya, seperti itu. Ini ada beberapa level ya, level yang mana di ini kelas akademi ya. Kelas akademi ini kita akan selenggarakan di bulan Desember. Angkatan yang kedua, angkatan yang pertama sudah berjalan ya. Ini sebuah inovasi terbaru dari kami yang notabene bukan bermaksud kita itu mau bikin kelas, namun kita kasih wadah untuk kalian. Kalian tuh pengen belajar dari sisi yang mana? Apakah bareng-bareng jumlah ketemu sama investor lain ya, kita kasih wadah. Juga kalian mungkin pengennya yang cepat-cepat pengen cuan min ya, saya nggak mau males ya, pengennya rekomendasi saham saja ada ya, yang 1 bulan ada 1, 2, 3, silahkan kalian bisa pilih. Dan yang level 4 itu khusus yang kalian login 1 kali dan nanti kalian dapatkan akses tuh 1 tahun ya, seperti itu. Dan juga di Pasti Cuan kelas investor pemula ini juga ada level yang ada 3. Yang profesional ini kalian bisa jumpa dengan saya, mungkin ya secara privat ya, kita akan setting semua alat-alatnya ya, mungkin ngobrol secara face to face ya. Kita pastikan kita akan dampingi kalian agar tujuannya gimana? Cuan secara konsisten. Pure kita nggak buka kelas, kita kasih wadah saja. Kalau kalian pengen belajar ya silahkan. Kalau nggak ya nggak masalah ya. Cari yang gratisan juga, yang lain banyak ya, kita nggak bermaksud untuk itu. Karena kita sudah cukup kok dapat dari trading ya. Yang tujuan kita atau saya di sini kan saya sebagai akademisi yang notabene ya, saya ketika lulus sudah disumpah harus mencerdaskan masyarakat Indonesia. Salah satunya dari literasi keuangan. Ya, ini ya kayak gitu. Ya, silakan kalian bisa pilih yang dari level manapun ya, seperti itu. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.